Hola everyone, bertemu dan kembali lagi dengan Crush Movie yang selalu mereview dan membawakan berbagai macam film terbaik yang wajib kalian tonton dulu reviewnya sebelum kalian tonton full filmnya. Karena dengan menonton review filmnya dulu, kalian bisa mendapatkan gambaran tentang film tersebut. Apalagi buat pecinta film drama romantis nih, dijamin gak nyesel nonton video ini sampai habis. Karena kali ini Crush Movie akan membawakan film dengan judul The Vow. Film ini ditayangkan pada tahun 2012 dengan genre romantis. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ke filmnya ya. Tapi kalian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga. Di bioskop terdapat sepasang kekasih yang keluar dan baru selesai menonton film. Keadaan saat itu turun salju yang lumayan lebat. Mereka adalah suami istri yang sangat mencintai satu sama lain. Saat di jalan pulang, Leo menghentikan mobilnya dan Paige mencium Leo. Mereka berciuman di dalam mobil, tapi tiba-tiba insiden kecelakaan terjadi. Mobil mereka ditabrak oleh truk pembersih salju dan membuat Paige terlempar keluar mobil. Aduh. 4 bulan lalu, Leo bertemu dengan Paige saat sedang antri. Di sini, Leo melihat Paige yang sangat cantik dan membuat dirinya tertarik. Leo menyusul Paige dan mengajak kencan. Paige menerima ajakan itu. Di kafe Mnemonic, mereka memesan kue. Mereka saling berkenalan dan akrab satu sama lain. Saat Paige bekerja, Leo selalu mengirimkan makanan dan sesuatu untuk Paige. Bahkan Leo juga sampai harus berhujan-hujanan. Hari-hari berlanjut, Paige dan Leo sudah saling mencintai. Bahkan saat Leo kentut, Paige malah menutup kaca mobil dan membuat Leo heran. Di rumah sakit, Leo sudah siuman. Sedangkan Paige kondisinya lebih parah karena kecelakaan itu. Leo menjenguk Paige dan memasangkan cincinnya untuknya. Di rumah Leo, Paige dulu sering datang dan berkenalan dengan teman-teman Leo. Leo dan Paige memang sangat romantis ya guys. Mereka pun menikah dan disaksikan oleh teman-teman Leo. Tapi di sini tidak ada satupun orang tua mereka yang hadir. Paige dan Leo saling mengucapkan janji pernikahan dan mereka sah menjadi suami istri. Sampai akhirnya satpam datang dan semua orang di sana berlari termasuk Paige dan Leo. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan di bawah monumen Paige dan Leo berciuman merayakan mereka yang sudah menjadi suami istri. Paige tinggal di rumah Leo. Dia adalah seorang seniman dan Leo bekerja menjalankan bisnis rekaman miliknya. Leo sangat romantis dengan Paige dan menggelitiki Paige. Paige yang suka dengan hal itu berujung mereka bercinta sebagai pasangan suami istri yang sah. Di rumah sakit, Leo menjenguk Paige yang baru saja tersadar, tapi Paige ternyata hilang ingatan. Dia tidak ingat apapun dan tidak kenal pada Leo. Dia kehilangan ingatannya di 5 tahun terakhir. Leo kaget dan berusaha mengenalkan kalau dirinya adalah suami Paige. Paige awalnya tidak percaya sampai dia melihat cincin yang melingkar di jarinya. Leo kesal pada dokter karena tidak bisa menyelamatkan ingatan Paige. Leo sangat bersedih karena Paige tidak ingat pada dirinya. Malam hari, Leo menginap di rumah sakit. Paige mengajak Leo beli makan karena dirinya lapar. Leo menjelaskan tentang kehidupan Paige yang sebenarnya, tapi dia tidak ingat sama sekali. Hari berganti, Leo berkumpul dengan teman-temannya dan teman-temannya memberikan dukungan pada Leo untuk terus berusaha membuat Paige menjadi ingat. Esoknya Leo menghampiri Paige, tapi Paige tidak ada di kamarnya. Ternyata dia dipindah ke kamar VIP oleh orang tuanya. Orang tua Paige kini hadir kembali. Paige masih ingat dengan orang tuanya dan kehidupan 5 tahun lalu. Jadi, Paige hanya tidak kenal dengan kehidupan setelah bertemu Leo dan teman-teman Leo. Orang tua Paige berencana membawa Paige pulang, tapi Leo melarangnya. Saat makan siang, Leo menjelaskan pada Paige kalau dulu Paige sengaja pergi dari orang tuanya, tapi Paige tidak ingat alasannya. Leo terus membujuk Paige
dan melanjutkan kehidupannya bersama dirinya. Tapi Paige menolaknya karena dirinya memang seperti tidak kenal dengan Leo. Keesokan harinya, Paige boleh pulang. Orang tuanya tetap akan membawa Paige pulang, tapi Leo mencegatnya. Leo memberitahu rekaman terakhir Paige kalau dia bilang I love you pada suaminya itu, dan membuat Paige berubah pikiran. Dia jadi mau mencoba hidup bersama Leo. Mereka akhirnya pulang ke rumah Leo, dan di jalan Paige sangat merasa asing dengan kota itu. Malamnya mereka sampai di rumah Leo. Paige sangat kebingungan, apalagi di rumah Leo ternyata sudah ada teman-teman Leo yang mengadakan pesta karena kepulangan Paige. Paige tidak ingat dengan semua orang di sana. Setelah acara pesta selesai, Paige kesal karena dirinya merasa belum siap bertemu dengan semua orang yang dia lupa. Leo meminta maaf pada Paige karena kejadian ini. Paige marah karena Leo juga seperti terlalu memaksakan Paige untuk mengingat semuanya. Di pagi hari setelah Paige bangun tidur, dia kaget melihat tato di punggungnya. Leo bangun dan lewat di dekat Paige dengan telanjang. Paige kaget dan Leo bilang kalau dulu itu adalah hal biasa yang mereka lakukan. Leo siap-siap berangkat kerja, sedangkan Paige akan tetap di rumahnya. Leo menjelaskan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Paige dan saat dia pergi berangkat kerja. Leo pergi ke tempat kerjanya dan rekannya bilang kalau banyak pekerjaan yang keteteran karena dia mengerjakan sendirian. Rekannya juga menanyakan kabar Paige. Dia mengingatkan kalau ada meeting nanti sore. Di rumahnya, Paige melihat rekaman acara pernikahannya dengan Leo. Paige seperti merasa bagaimana dia bisa sebahagia pada saat itu. Paige berjalan keluar rumah dan pergi ke kafe. Dia memesan sesuatu, tapi penjaga toko menawarkan mengapa tidak pesan-pesanan yang biasanya dia beli. Paige membelinya dan saat dia akan pulang, dia lupa jalan pulang. Leo yang pulang ke rumahnya kaget karena tidak ada Paige di rumahnya. Akhirnya Paige menelpon orang tuanya dan dia dijemput. Paige akhirnya pulang dan dia bilang pada Leo kalau mereka diundang makan malam oleh keluarga Paige. Mereka akhirnya pergi ke rumah Paige dan Paige sudah membawakan bunga untuk orang tuanya. Sesampai di rumahnya, Paige seperti melepas rindu dengan adiknya. Mereka seperti merayakan kembalinya Paige ke rumah. Mereka juga berkenalan dengan Leo. Orang tua Paige menanyakan pekerjaan Leo dan keluarga Leo. Leo menjelaskan beberapa tentang dirinya. Di kafe, Paige pergi bersama dengan kakaknya. Leo dan calon suami kakaknya juga ikut, sampai akhirnya ada seseorang pria datang bernama Jeremy. Jeremy adalah mantan tunangan Paige, dan Leo seperti tidak suka dengan tatapan Paige pada Jeremy. Di tempat kerjanya, Leo curhat dengan rekan kerjanya itu. Rekan kerjanya ini menyarankan Leo untuk melakukan sesuatu yang disukai Paige, ya seperti menggelitiki Paige. Paige pergi ke kantor Jeremy dan dia menanyakan tentang kabar Jeremy. Paige juga menanyakan mengapa dulu mereka bisa berpisah, dan Jeremy menjelaskan katanya kalau dulu Paige yang meninggalkan Jeremy, dan entah mengapa dulu Paige tiba-tiba berubah dan akhirnya mereka putus. Mereka berpelukan dan berciuman. Ternyata itu adalah kebiasaan mereka dulu saat masih bersama. Di rumahnya, Paige menyusun foto-foto. Leo menanyakan untuk apa dia menyusun itu. Katanya untuk membantu dia mengingat semuanya. Leo menggelitiki Paige, tapi Paige malah marah. Padahal Leo mencoba mengingatkan Paige kalau dulu dia sangat suka digelitiki. Paige meminta Leo untuk memberitahu studionya, tapi Paige masih tidak ingat apa-apa. Leo membunyikan musik kesukaan Paige, tapi Paige makin marah karena dirinya terganggu. Leo juga kesal karena Paige selalu marah padanya dan seperti tidak menghargai usaha Leo. Keesokan harinya, saat Leo pulang kerja, ternyata sudah ada ayah Paige yang menjemputnya dan dengan alasan untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan Gwen, adik Paige. Paige akhirnya pergi dan berpamitan dengan Leo. Leo bersedih dengan hal itu.
Di rumah sakit, Paige memeriksakan ingatannya. Mama Paige sepertinya memang tidak ingin ingatan Paige kembali, tapi dokter mengatakan kalau dia bisa mendapatkan ingatannya kembali jika dia mau berusaha dan tidak trauma dengan kecelakaan itu. Leo pergi ke tempat kerjanya dan pamitan dengan teman kerjanya kalau kini dia tidak bisa masuk kerja lagi. Rekannya agak kesal karena pekerjaan menjadi menumpuk, dan Leo mau tidak mau mengorbankan bisnisnya untuk mengejar Paige. Leo datang ke acara pesta rumah Paige. Dia mengobrol dengan Gwen dan calon suaminya. Gwen seperti suka dengan kepribadian Leo karena terlihat sangat pintar. Leo menghampiri Paige dan mengatakan kalau dia cantik. Leo juga meminta Paige untuk mengulang kembali masa-masa PDKT dulu supaya Paige juga jatuh cinta kembali pada dirinya seperti dulu. Leo akhirnya mengajak Paige berkencan dan Paige mau. Malamnya, Leo menjemput Paige. Duh, seperti menjemput pacarnya aja ya guys, padahal mereka kan sudah menikah. Mereka pergi ke kafe di mana mereka dulu pertama kali kencan. Di kafe, Leo memesan kue seperti dulu juga. Paige kaget karena kuenya adalah tebak rasa dan rasanya yang berbeda-beda. Paige memilih-milih kue sampai akhirnya menemukan kue kesukaannya. Paige dan Leo sangat menikmati waktu itu. Setelah itu, Leo mengajak Paige ke sebuah danau. Leo menjelaskan kalau dulu mereka selalu melakukan ini, yaitu bercebur ke danau tanpa pakai baju renang. Paige awalnya menolaknya, tapi akhirnya dia mau. Mereka mandi bersama di danau itu dan Paige kedinginan. Seperti biasa, Leo selalu menghangatkan Paige dengan meniup telapak tangannya. Sepulang dari sana, mereka lanjut bercinta di rumahnya. Paige sudah mau ya guys melakukan itu dengan Leo walaupun ingatannya belum kembali. Leo mengantar Paige pulang. Saat Leo bilang I love you, Paige tersipu malu tapi tidak membalasnya. Sesampai di rumah, Paige disambut Gwen. Gwen bilang kalau dirinya suka dengan kepribadian Leo dan Paige menjawabnya me too. Hah? Paige udah suka juga nih maksudnya sama Leo. Hari berganti. Ayah Paige bilang pada Paige kalau dia bisa masuk fakultas hukum seperti dulu yang dia mau. Paige sangat senang mendengar itu. Sampai akhirnya hari pernikahan Gwen tiba. Mereka berkumpul di sana dan Leo datang ke acara itu. Leo mencari Paige, tapi Paige seperti sibuk dengan acara. Ayah Paige menghampiri Leo dan mengatakan kalau dia menyarankan untuk berpisah dengan Paige, tapi Leo menolaknya. Dia tidak akan melepaskan Paige karena dirinya sangat mencintai Paige. Leo juga dihampiri oleh Jeremy dan dia berkenalan. Leo menanyakan pasti Jeremy senang dengan keadaan Paige yang sekarang, jadi dia bisa mendekati Paige lagi. Leo marah dan memukul Jeremy. Paige yang melihat itu marah pada Leo. Leo juga menjelaskan kalau dia sangat berat menjalankan ini. Leo juga mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Paige dan Paige menangis mendengar itu. Leo pergi dengan keadaan pasrah dan saat ini karena dia sudah lelah. Di studio rekaman Leo galau dan bermain gitar. Rekan kerjanya itu menanyakan kabar Leo dan Leo mengatakan kalau dirinya sudah selesai dan tamat. Leo merasa dirinya sudah kalah dengan semua ingatan Paige. Di malam hari, Leo membereskan studio Paige dan seperti sudah pasrah akan kehilangan Paige. Leo juga seperti sudah mengajukan surat cerai, tapi dia masih tidak menandatangani itu. Kini hidup Leo hanya bersama kucing peliharaannya. Di restoran, Paige berbelanja. Dia bertemu dengan teman lamanya. Temannya itu tiba-tiba meminta maaf pada Paige dan mengaku menyesal melakukan itu. Ternyata teman Paige pernah berselingkuh dengan ayah Paige dan itulah yang membuat Paige dulu minggat dari rumah. Paige marah pada ibunya bagaimana bisa dia memaafkan ayahnya dan hidup bersamanya seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Paige tidak bisa menerima ini dan dia sangat marah. Walaupun ibunya sempat menjelaskan, tapi Paige seperti tetap tidak bisa menerima kejadian itu. Saat Leo pulang bersama teman perempuannya, Paige sudah menunggu di depan rumahnya. Paige meminta maaf pada Leo dan menanyakan apakah sebenarnya Leo tahu tentang kejadian orang tuanya itu.
Ternyata Leo memang sudah tahu, tapi sengaja tidak memberitahu Paige karena tidak ingin menjauhkan Paige dengan orang tuanya. Paige sangat kecewa dengan orang tuanya itu. Paige akhirnya menjalankan kuliah hukum, tapi dia malah menggambar sesuatu. Jeremy, mantan Paige, bilang kalau dirinya sudah putus dengan pacarnya yang sekarang. Jeremy mengajak Paige balikan, tapi Paige menolaknya. Paige bilang kalau Jeremy hanyalah kenangan. Paige menghampiri ayahnya dan dia bilang kalau dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah hukum. Ayahnya seperti sedih karena dirinya tidak mau kehilangan Paige lagi. Dan Paige menjelaskan kalau dirinya tidak akan pernah menghilang dari orang tuanya. Paige menjalani hari dan menghias kamar calon keponakannya itu. Selain itu, dia mulai membuat patung lagi seperti yang dia lakukan dulu. Dan Leo menjalani hari-harinya sendirian. Sampai akhirnya Paige menemukan brosur kafe tempat pertama dia kencan dengan Leo. Malamnya, ternyata Leo juga pergi ke kafe itu. Tapi kafe tutup karena sedang turun salju. Leo dan Paige bertemu di sana dan Paige bilang kalau dia sudah tinggal sendiri dan mulai menerima jati dirinya sendiri walaupun ingatannya tidak kembali. Paige berterima kasih pada Leo karena telah membantunya. Paige juga bilang kalau dia sering menanyakan tentang mereka pada sahabatnya dan sampai sekarang mereka masih tidak memiliki pasangan masing-masing. Mereka akhirnya pergi kencan bersama. Ternyata film ini diangkat dari kisah nyata guys, dan sampai sekarang mereka hidup bahagia dan memiliki 2 anak walaupun ingatan Paige tidak akan pernah bisa kembali. Gimana, filmnya keren banget kan? Jadi terharu deh dengan perjuangan Leo, dan sampai bertemu di film-film selanjutnya ya guys. Bye.